adalah seorang polisi yang diutus sebagai mata-mata dengan bergabungnya ke sebuah organisasi narkoba yang bernama Dong Cheon. Nah, di sini nih plotnya. Sang ayah yang selama ini dianggap sebagai kriminal dan juga buronan, justru adalah seorang polisi yang ditugaskan. Halo semuanya, selamat datang di channel paling absurd, gak jelas, dan gak berfaedah. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah film yang bersaing sengit sekali dengan Hometown Cha-Cha-Cha untuk memperebutkan posisi trending nomor 1 di Netflix. Dan ya, film ini adalah My Name, salah satu film trending yang dari awal ditayangannya sudah mendapatkan antusias yang tinggi di kalangan pecinta drakor dengan genrenya action. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Film ini bermula dengan seorang gadis remaja yang bernama Yoon Ji-woo, dan dia merupakan seorang anak buronan nasional yang telah dicari selama 3 tahun. Hal ini pun membuatnya hidup kesepian karena tidak ada seorang pun di kelasnya yang mau berteman dengannya. Bahkan ia sampai dikeluarkan dari sekolah karena banyak orang tua murid yang merasa tidak nyaman dengan keberadaannya. Meski sebenarnya ia tidak melakukan apapun yang melanggar aturan sekolah. Pada hari ulang tahunnya yang ke-17, ia merasa sedih dan juga marah karena ayahnya hanya meninggalkan kado untuknya dan tidak datang langsung untuk bertemu dengan dirinya. Ayahnya yang selama ini tidak bisa dihubungi, menelponnya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Jinwoo. Jinwoo yang sudah kesal langsung marah-marah di telepon dan mengatakan bahwa ayahnya tidak perlu datang lagi karena baginya, ia sudah tidak lagi punya ayah. Dan malam harinya sang ayah pun datang ke rumah hendak bertemu dengan putrinya itu. Namun, ia malah dibunuh tepat di depan rumahnya sendiri. Polisi yang mengetahui mengenai hal itu tidak melakukan investigasi atas siapa yang membunuhnya. Dan menurut mereka, investigasi tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya saksi dan juga bukti yang cukup, kecuali sebuah rekaman CCTV yang bahkan tidak menangkap wajah dari sang pelaku. Jinwoo pun menjadi marah karena ia tahu bahwa pihak kepolisian memang tidak ingin mencari tahu siapa yang membunuh ayahnya. Karena ayahnya pun memang terkenal sebagai kriminal dan juga buronan nasional. Akhirnya ia meminta tolong kepada teman ayahnya yang bernama Choi Moo-jin untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh ayahnya dan berkata bahwa ia akan membunuh si pelaku ini. Tetapi sayangnya ia malah menolak dan menyuruh Jinwoo untuk berhenti. Jiwoo yang sudah diliputi oleh perasaan marah ini memutuskan untuk membayar preman untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh ayahnya. Tetapi sialnya, ia malah dihajar habis-habisan dan juga disekap oleh si preman setelah mengambil uang miliknya. Choi Moo-jin yang semula tidak ingin membantunya, lantas datang menolongnya dan juga membawanya ke suatu tempat untuk melatihnya bagaimana cara untuk bertarung. Choi Moo-jin memberikan sebuah arahan kepada Jiwoo bahwa dalam sebuah pertarungan, ia harus fokus untuk menyerang bagian terlemah dari lawan-lawannya. Selain itu, ia juga harus mempunyai keinginan membunuh yang sangat kuat jika ia benar-benar ingin membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Di tempat itu ia berlatih dengan sangat keras hingga akhirnya ia pun menjadi seorang petarung yang sangat handal dan juga mengalahkan lawan-lawannya dalam sebuah pertarungan battle royale di mana seluruh dari lawannya adalah laki-laki. Dalam pertarungan ini tidak ada aturan dan hanya ada satu tujuan, yaitu mengalahkan seluruh lawan-lawannya hingga hanya tersisa satu orang pemenang. Jiwoo akhirnya mendapatkan pengakuan dari Choi Moo-jin dan ia pun mendapatkan sebuah identitas baru dengan nama baru yaitu Ye-jin. Dan sejak itu pula ia resmi menjadi anggota dari organisasi milik Choi Moo-jin itu yang bernama Dong Cheon. Bosnya itu lalu memberikan sebuah pistol yang diyakini bahwa itu merupakan senjata yang digunakan oleh pembunuh untuk membunuh ayahnya. Dan itu adalah pistol milik anggota dari kepolisian. Yoon Ji-woo yang telah berubah nama menjadi Ye-jin ini pun memutuskan untuk masuk ke dalam kepolisian khususnya bagian dari divisi kejahatan. Maksudnya Ye-jin bukanlah tanpa sebab, tetapi ia ingin menemukan atas siapa yang telah membunuh ayahnya. Atas kinerja dan juga tekadnya yang kuat, ia pun dipromosikan untuk dapat bergabung ke divisi narkoba. Dan disinilah ia bertemu dengan Jeon Pil-do yang merupakan seniornya. Masuknya Ye-jin ke dalam divisi narkoba ini tentunya sangat menguntungkan bagi Choi Moo-jin. Sebab sebagai pimpinan gangster yang memproduksi dan juga mendistribusikan narkoba, Choi Moo-jin berniat untuk menjadikan Ye-jin sebagai mata-matanya. Dong Cheon kini telah mengalami sebuah masalah baru dengan munculnya jaringan narkoba jenis baru yang dinilai lebih aman.
Terlebih lagi dengan diketahuinya bahwa jaringan ini ialah milik dari Do Gang-jae yang sebelumnya merupakan anggota dari Dong Cheon. Ia bahkan pernah memberikan obat tidur di dalam minuman Yoon Ji-woo dan berusaha untuk memperkosanya namun gagal. Atas perbuatannya yang tidak pantas itu, Choi Moo-jin menggoreskan pedang ke wajahnya sehingga memberikan bekas luka sepanjang wajah di bagian kiri dari Do Gang-jae, lalu mengusirnya dari perkumpulan Dong Cheon. Sialnya, masalah baru kembali muncul ketika kepolisian divisi narkoba telah merencanakan untuk menangkap Choi Moo-jin. Ye-jin yang ingin memberitahukan hal ini kepada Choi Moo-jin pun tidak bisa melakukannya, karena seluruh HP milik polisi divisi narkoba dikumpulkan di kantor polisi. Dan parahnya lagi, di setiap pakaian pelindung mereka telah dipasangkan sebuah kamera agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Hal ini jelas tidak menguntungkan bagi Ye-jin, karena jika ia sampai salah langkah sedikit saja, kepolisian tentu akan langsung mencurigainya bahwa dia berkomplot dengan si bandar narkoba ini. Selama proses penangkapan, Ye-jin pun berusaha sangat keras agar tidak sampai melukai rekan-rekan satu organisasinya, apalagi Choi Moo-jin yang telah ia anggap sebagai sosok penyelamatnya. Dan singkat cerita, Choi Moo-jin pun berhasil lolos tanpa membuat polisi curiga kepada Ye-jin. Saat telah tiba di markas Dong Cheon, Choi Moo-jin melihat sebuah pesan yang dituliskan menggunakan darah oleh Do Gang-jae. Do Gang-jae sendiri ternyata masih marah dan benci dengan Choi Moo-jin dan juga kepada Ye-jin karena telah mempermalukannya bahkan mengusirnya dari organisasi Dong Cheon. Kemunculan Do Gang-jae ini membawa masalah tersendiri kepada Choi Moo-jin dan juga kepada Ye-jin. Dari segi bisnis, tentulah munculnya komputer kuat seperti ini sangatlah berbahaya. Apalagi jika sebelumnya si pemilik ini merupakan anggotanya sendiri. Dan bagi Ye-jin yang pernah hampir diperkosanya pun tentunya kembali mengingatkan atas kenangan buruk yang membuatnya ingin membalas dendam. Setelah kegagalan penangkapan Choi Moo-jin, para polisi pun mulai curiga bahwa ada yang dengan sengaja membocorkan informasi ke organisasi narkoba ini. Jeon Pil-do dan juga detektif Cha yang adalah seorang polisi senior pun mulai mencari bukti dan mencurigai Ye-jin sebagai mata-mata dari organisasi Dong Cheon. Di sisi lain, Choi Moo-jin bersikeras untuk mencari keberadaan dari Do Gang-jae, sang mantan anggotanya ini. Mereka tidak hanya bersaing dalam hal bisnis, tetapi mereka pun juga berniat untuk saling membunuh. Selama penelusurannya, Ye-jin menemukan sebuah fakta bahwa pistol yang diberikan oleh Choi Moo-jin merupakan pistol milik ayahnya sendiri. Dan benar saja, ternyata sang ayah adalah seorang polisi yang diutus sebagai mata-mata dengan bergabungnya ke sebuah organisasi narkoba yang bernama Dong Cheon. Nah, di sini nih potisnya. Sang ayah yang selama ini dianggap sebagai kriminal dan juga buronan, justru adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk membongkar jaringan narkoba. Tetapi mungkin tidak semua anggota dari kepolisian mengetahui hal tersebut, dan hanya mengetahui bahwa ia merupakan seorang buronan dan juga kriminal yang sangat berbahaya. Saat Ye-jin dan Pil-do sedang mengawasi pergerakan organisasi milik Gang-jae, dari belakang Gang-jae telah muncul dan menyerang mereka, dan mengakibatkan pertarungan berdarah pun tidak dapat dihindari. Di sisi lain, rupanya Gang-jae telah menyuruh anak buahnya untuk menyerang Moo-jin dan membuatnya terluka. Oke, segitu aja reviewnya kali ini. Gimana nih menurut kalian tentang film yang berjudul My Name ini? Boleh dong dicoret-coret kolom komennya, biar rame gitu. Dan kalau kalian punya rekomendasi film yang buat dibahas, boleh juga nih kalian cantumkan di komen. Oke, thank you.